Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan tentang pembahasan tanda-tanda kiamat, mulai dari masa Rasulullah sampai penghujung zaman, insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa Rasulullah telah mengabarkan akan muncul dua orang pendusta, pembohong dari Bani Saqif, dan ternyata keduanya yang dimaksud setelah sejarah mengalaminya, yaitu dua orang yang dikenal kedua-duanya dari Bani Saqif. Yang pertama yaitu Abu Ubaid Al-Mukhtar bin Ubaid, kemudian yang kedua Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bahkan orang yang kedua ini lebih berbahaya. Selain berdusta, dia juga sebagai pembunuh para ulama di zaman dia memerintah. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan itu, dan itu ternyata terbukti menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan berikutnya, tanda berikutnya yang dikabarkan Nabi, yaitu khurujun nar min ardil Hijaz, akan keluar api dari tanah Hijaz, kata Rasulullah. Dan itu disandarkan pada hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta takhruja narun min ardil Hijaz, sampai keluarnya atau munculnya api dari tanah Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, dan api itu akan menerangi sampai nampak atau terang benderang leher-leher unta di Busra. Ini bahasa Nabi SAW. Nah, jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala,
Jadi di antara tanda kiamat yang dikabarkan Nabi, sebelum hadis ini kita sudah banyak membahas peristiwa-peristiwa dari mulai masa sahabat sampai Nabi mengabarkan tentang periode yang dialami oleh Khulafa' Rasyidin, iaitu 30 tahun, dan itu pun tepat seperti Nabi sebutkan. Lalu kemudian Nabi mengatakan akan muncul setelahnya para pemimpin yang berjiwa keanak-anakan atau masih anak-anak, dan itu pun benar, iaitu Yazid bin Muawiyah dengan umur yang masih muda memerintah sampai terjadinya pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dikabarkan tentang munculnya 2 orang pendusta. Nah, semua yang dikatakan Nabi berurusan dengan kelakuan manusia sebelum hadis ini, ya. Semua yang disebutkan Nabi berkelakuan, hubungannya tanda kiamat dengan kelakuan manusia. Namun pada hadis ini, kali ini Nabi mengabarkan zaman setelah kelakuan itu terjadi. Ini berhubungan dengan fenomena alam. Nah, ini hadis pertama yang menyebutkan tentang terjadinya sesuatu yang mengherankan, dan itu berdasarkan fenomena di muka bumi, bukan berdasarkan kelakuan. Jadi perlu kita kabarkan di awal bahawa Allah membuat tanda-tanda kiamat dengan menampakkan kekuasaan, iaitu Allah menampakkan skenarionya di atas perjalanan hidup manusia berupa tindak tanduk manusia. Setiap gerak langkah itu telah diatur oleh Allah. Makanya Nabi diberitahu bahawa yang akan terjadi begini, akan muncul orang begini. Nah, itu semuanya adalah contoh Allah ingin mengatakan kepada kita, kita ini berada di bawah kontrol atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Allah ingin menampakkan tanda melalui kekuasaannya di atas makhluk selain manusia. Apa dia? Yang pertama yang terjadi yang sangat mengherankan adalah tiba-tiba munculnya api di tanah Hijaz. Al-Hijaz, kalau Bapak Ibu mendengarkan Hijaz, maka yang dimaksud adalah area sepanjang pantai barat, mulai dari Madinah, Mekah sampai ke Jeddah, sampai ke Najd, itu disebut dengan tanah Hijaz. Jadi tanah Hijaz itu bentuknya kawasan, bukan nama satu kota. Jadi Ardul Hijaz berarti daerahnya meliputi dari Mekah, Madinah sampai ke Jeddah, dan Jeddah menjadi pusat yang disebut dengan Hijaz. Jadi ketika Nabi menyebutkan akan muncul di tanah Hijaz api, dan itu ditunggu-tunggu dan tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Namun dengan izin Allah ternyata terjadinya di daerah pegunungan di pinggiran-pinggiran Madinah, karena di Madinah itu ada banyak pegunungan, dan salah satu pegunungan yang menyendiri itu Uhud. Maka disebutlah gunung Uhud, itu artinya satu. Uhud itu akar katanya ahad, yang menyendiri, yang satu. Kenapa disebut gunung Uhud? Karena posisinya terpisah dari gunung-gunung yang lain. Dan Rasulullah mengatakan gunung Uhud lah yang akan menjadi penghias surga, itu gunung yang ada di dunia dan muncul kembali di akhirat, karena begitu banyak darah yang tumpah dengan kasih sayang Allah adalah gunung Uhud. Nah, selain gunung Uhud itu, Madinah dikelilingi oleh gunung-gunung yang berada di lembah-lembah dengan bentuk yang memanjang. Nah, jemaah mulakan Allah, kejadiannya ternyata bukan di zaman kita.
Kejadiannya sudah berlalu, terjadi di tahun 654 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah. Berarti sekitaran 630-an sekian setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih berada di penghujung pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan itu digambarkan di dalam banyak kitab tentang sejarah munculnya api ini. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang digambarkan oleh Imam Nawawi, karena Imam Nawawi itu hidup tidak jauh dari masa itu, dan beliau mendengarkan orang-orang tua yang mengatakan bahawa telah muncul api, dan ternyata yang muncul adalah di Madinah. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kejadian itu bermula diawali dengan gempa. Diawali dengan gempa mulai dari 1 Jumadil Akhir, kebetulan di malam Jumat. Dan gempa itu terus terjadi, tidak berhenti sampai besok Jumat. Itu gempa terus berulang-ulang. Jadi dari malam sampai waktu duha sebelum Jumat itu gempa berulang-ulang. Ya, kira-kira seperti gempa kita di waktu tsunami, berulang-ulang. Nah, setelah berhentinya gempa itu, lalu kemudian muncullah tiba-tiba letusan di pegunungan-pegunungan yang berada di sekeliling Madinah. Dan itu mungkin dulu orang tidak membahasakannya dengan bahasa modern kita, bahwa yang terjadi ternyata adalah gempa vulkanik, dan itu membuat letusan gunung. Dan di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahawa setelah meletusnya gunung-gunung tersebut, lalu keluarlah api. Dan api itu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, tingginya 3 menara. Jadi bahasanya 3 menara. Jadi dulu menara itu ya sebesar setinggi menara-menara masjid. Jadi api itu 3 kali menara muncul dengan diiringi ledakan yang sangat kuat, dan dia mulai memunculkan lava yang membakar apapun yang berada di sekelilingnya. Lalu Imam Nawawi menyebutkan bahawa yang kudengarkan dari orang-orang di waktu itu, dia terus mengalir api itu, setelah muncul dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tinggi luar biasa, lalu lavanya mengalir itu mencapai 4 farsakh, yaitu sekitar 21 kilometer, berjalan dari gunung tersebut terus mengalir, dan dia membakar apapun sampai batu pun leleh, semua besi meleleh dalam keterangan para ulama. Namun ketika lava itu mendekati pusat kota Madinah, dia tiba-tiba menjadi dingin. Ini dalam keterangan. Jadi tidak lagi membuat panas keadaan, padahal waktu turun pertama apapun dibakarnya. Ketika mulai memasuki daerah kota Nabi, maka lava itu menjadi dingin, sehingga keterangan dari penduduk Madinah bahawa kami tidak merasakan panas. Itu bukan karena sudah berada di ujung, tetapi memang Allah ingin menjaga tanah haramnya, karena itu adalah kota tempat Nabi kekasih Allah dikuburkan. Dan disambung bahawa di saat itu penduduk Madinah dengan berbagai kekacauan dari setelah masa Khulafa' Rasyidin, mereka ada yang bermaksiat, ada yang menzalimi orang, ada yang tidak bayar hutang, ada yang kembali minum khamar. Ketika api itu terjadi, mereka semua berlari menuju ke masjid Nabi, lalu kemudian kembali mereka istighfar,
lalu mereka taubat, dan ada yang langsung mewasiatkan kepada keluarganya, tolong sedekahkan harta saya. Ada yang langsung membayar hutang, mencari orang-orang yang dulu dia zalimi dengan hutangnya. Begitulah keadaan penduduk Madinah ketika terjadinya keadaan itu. Dan tentu itu kita membayangkan persis seperti kejadian waktu kita diberi musibah tsunami. Semua orang berlari ke masjid-masjid, lalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan istighfar, diiringi dengan tangisan, diiringi dengan penyesalan kenapa selama ini begini, dan terus saling meminta maaf, berangkulan, seakan-akan mereka yakin itu adalah akhir dari sebuah kehidupan di dunia. Begitu juga penduduk Madinah yang tak pernah melihat api begitu besarnya, lalu kemudian hampir mencapai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keadaan ini berlangsung selama 5 hari. Jadi apinya tidak padam-padam, sambil mengeluarkan lava itu mencapai sampai 5 hari. Terus memanjang, terus berlari mencapai 21 km tadi. Dan tadi Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, tudi'u a'naqal ibil bi Busra. Itu api itu, kata Nabi, saking besarnya sampai engkau bisa melihat leher-leher unta di Busra. Nah, Busra itu salah satu kota di Syam. Syam itu semenanjung yang meliputi tanah Syria, Palestin, Lebanon, itu disebut dengan Syam. Tepatnya pusatnya di Syria, Damaskus. Itu tanah yang disebut tanah yang akan banyak memberi tanda kiamat, karena akan berawal keluarnya kebaikan di situ. Kemudian nanti juga fitnah terbesar juga muncul di situ, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, macam model. Nanti disebutkan salah satunya adalah tanah Khurasan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, tentu orang-orang perlu saksi apakah benar api yang keluar itu sampai menerangi ke Damaskus, ke Syria. Dan ternyata ada ulama dari Syria, dan Imam Nawawi adalah ulama Syria. Imam Nawawi itu, beliau ni ulama Syam. Disebut Nawawi karena beliau tinggal di salah satu kampung bernama An-Nawa, maka disebutlah An-Nawawi, penduduk kota Nawa. Sebelumnya Imam Nawawi tinggal di ibu kota Damaskus. Cuma karena pada waktu itu salah seorang raja, saya lupa namanya, membuat sebuah kebijakan tentang mengutip wajib mengutip pajak pada rakyat di saat itu, dan dalam keadaan bukan dalam keadaan perang. Lalu kemudian Imam Nawawi menyatakan kepada rajanya bahawa tidak boleh engkau mengutip itu kepada rakyat sampai kutip dulu dari keluargamu, dari menteri-menterimu, dari pejabat-pejabatmu, baru boleh engkau kutip dari rakyat. Jadi Imam Nawawi ini betul-betul melawan kezaliman, karena rakyat akan dibebankan sebuah beban yang bukan pada waktunya. Akhirnya beliau diusir dari kota Damaskus, dipindahkan, beliau pulang ke Nawa. Di sanalah kemudian beliau tinggal sampai meninggal, disebutlah Imam An-Nawawi. Nah, dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahawa aku telah bertanya kepada penduduk di Syam, dan salah satunya adalah penduduk Busra. Busra salah satu kota di Syam. Apakah benar kalian bisa melihat api tersebut sampai ke Damaskus, saking tingginya dan besarnya ledakan tersebut? Apa kata mereka? Jadi mereka mengatakan, ini tulis dalam syarah Sahih Muslim, ayahku, kata saksi mata yang ayahnya mengatakan, ayahku mengatakan bahawa di malam kejadian itu semua bisa melihat leher-leher untanya dalam kegelapan karena diterangi oleh api tersebut, cahaya api tersebut. Keterangan itu semuanya cocok dengan keterangan Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan api itu akan memunculkan cahaya
saking besarnya, tingginya, sampai engkau bisa melihat leher-leher unta, bukan di Madinah tapi di Syam, leher-leher unta di Busra. Begitulah kejadian munculnya api di tanah Hijaz. Berarti sudah dilewati salah satu tanda kiamat berupa fenomena alam tentang munculnya api. Nah, jemaah melakukan Allah, makanya mudah sekali bagi Allah, namun kita kadang-kala terbuai dengan dibukanya dunia sehingga kita tak lagi menyadari tanda kiamat telah berada di sekitaran kita. Penduduk Madinah di saat itu mengira sudah kiamat karena mereka tahu Nabi pernah mengatakan akan muncul api di tanah Hijaz. Makanya mereka semua di saat itu yang maksiat pun segera bertaubat karena mereka yakin ini sudah kiamat, karena Nabi telah mengatakan ini. Nah, kita pun hari ini sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, hendaknya kita menyadari bahawa semakin dekat waktu untuk mengganti dimensi dunia menjadi akhirat. Ya, ketika Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai banyaknya gempa, ya, itu kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadinya kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Ya, coba lihatlah, gempa menjadi sebuah perkara yang hari ini mewabah di seluruh dunia. Kita hanya tinggal tunggu berulang-ulang, dan itu volumenya semakin sering terjadi, ya, semakin banyak semakin sering terjadi. Bahkan ada isu selama ini, dalam bulan-bulan ini ada isu BMKG itu menyatakan akan terjadi gempa magnitud, ya, yang mencapai 9 skala Richter yang akan menyerang mulai dari tanah Jawa sampai ke Sumatera. Namun saya ada membaca bantahan atau yang dibuat oleh para ilmuwan lain mengatakan bahawa sepertinya itu ada indikasi politik agar orang-orang mau pindah ke IKN. Itu yang saya baca, wallahu alam Pak, atau betul atau tidak. Ya, jadi sengaja ditakut-takuti terutama penduduk di daerah Jawa agar mau pindah ke IKN. Itu saya tak tahu benar atau tidaknya, tapi begitu yang digambarkan. Ya, karena tidak ada yang tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti gempa akan terus berulang-ulang dan kita telah mengalami sesuatu yang dahsyat, maka itu belum bermakna kita telah berakhir dengan gempa yang itu, bisa saja terulang kesekian kalinya. Berhati-hatilah, jagalah keluarga, jagalah anak agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dunia yang luar biasa fitnahnya. Karena ini akan terus terjadi sampai keluarnya Dajjal Al-Masih. Nah, jemaah melakukan Allah, beginilah tanda yang telah dikabarkan Nabi. Sungguh benar Allah dan sungguh benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tanda berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.